Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Program Peduli News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Yusriadi Sugiarto. Pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan mengabarkan informasi mengenai proses akad nikah di tengah penyebaran virus COVID-19 diperbolehkan dengan membatasi tidak lebih dari 6 orang yang hadir. Berikut cuplikan video dari rekan kami Nur Fadila Wahid. Terima kasih Yusriadi. Jadi saat ini saya berada di KUA Bacu Kiki Barat dan bersama dengan Kepala KUA Bapak Amir Said. Nah, terkait dengan dampak COVID-19 nih Pak, terkait pelaksanaan pernikahan di Parepare, katanya ada yang dibatalkan gitu Pak. Soal pernikahan di Parepare saya kira sampai saat ini masih berjalan normal seperti biasanya. Ya. Pun kalau misalnya ada informasi dibatalkan, saya kira itu sampai saat ini tidak ada. Kalau yang ada itu adalah pelaksanaan resepsi, itu yang tidak ditiadakan. Tapi kalau akad nikahnya tetap berjalan seperti biasanya. Apakah pelaksanaan pernikahan itu Pak akhir-akhir ini berkurang karena memang ada kemarin juga itu kayak dibatalkan begitu? Kalau di KUA Bacu Kiki Barat ini masih normal seperti biasa. Normal seperti biasa. Kalaupun ada pembatalan, sampai saat ini belum ada yang sampai di kantor, informasinya sampai ke kantor KUA Bacu Kiki Barat. Masih normal seperti dulu. Kalau imbauannya nih, apakah ada imbauan di KUA untuk tidak melaksanakan pernikahan dan kalau ada bagaimana sistemnya sekarang? Dari KUA Bacu Kiki Barat sampai hari ini juga belum ada himbauan terkait dengan pembatalan pernikahan. Karena sampai hari ini semua pendaftaran nikah untuk bulan April ini baru kurang lebih 10 peristiwa. Dari 10 ini belum ada masyarakat kita yang mendaftar ini yang datang ke tempat kita untuk membatalkan. Jadi normal saja seperti dulu. Terkait dengan himbauan, saya kira KUA Bacu Kiki Barat tidak punya wewenang menghimbau untuk membatalkan pernikahan. Karena itu hak sepenuhnya masyarakat atau yang punya hajat untuk melaksanakan pernikahan itu. Cuman saja memang resepsinya kalau bisa ditiadakan seperti himbauan pemerintah dan himbauan Kapolri terkait dengan pelaksanaan resepsi yang melibatkan banyak orang. Jadi akadnya itu tetap berjalan? Akadnya tetap berjalan, cuma memang seperti yang yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2020 itu, bahwa syaratnya itu poinnya ada 3. Yang pertama, bahwa pelaksanaan akad nikah itu seyogyanya dilaksanakan di ruangan terbuka dan ada ventilasinya. Yang kedua, pelaksanaan akad nikah itu seharusnya seyogyanya dihadiri hanya 6 orang. Dan semua orang-orang itu harus memakai pelindung, baik itu masker maupun sarung tangan. Dan yang ketiga, sebelum memasuki ruangan pernikahan diharuskan untuk mencuci tangan dan membersihkan hal-hal yang berkaitan dengan memungkinkan terjangkitnya virus corona ini. Ya. Kalau jumlah pelaksanaan pernikahan Pak di akhir sebelum ada corona ini dan setelahnya? Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa normal seperti biasa. Iya. Tahun 2019 ini jumlah pernikahan itu 418. Iya. Sementara tahun 2020 ini jumlahnya mulai dari Januari sampai akhir Maret ini itu mencapai 73 peristiwa. Rata-rata per bulannya itu kalau Januari itu 26 peristiwa, kalau bulan Februari itu 18, dan bulan Maret ini jumlahnya 30 peristiwa. Oke. Mungkin terakhir Pak, imbuannya
himbauan kami harapkan kepada masyarakat Kota Parepare, khususnya masyarakat Bacukiki Barat, bahwa terkait dengan edaran pemerintah dalam kaitannya untuk social distance dan berada di rumah, saya kira itu harus kita patuhi karena ini menjadi menjadi peringatan kita semua bahwa virus ini adalah virus yang sangat berbahaya dan cepat sekali menular. Yang kedua, saya kira terkait dengan virus corona ini kita bisa mengambil hikmahnya. Salah satu hikmah yang paling penting saya kira adalah kita diajak untuk kembali ke keluarga, ya. Karena selama ini ada di antara kita yang karena kesibukan bekerja, kesibukan karir, sehingga jarang sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Dengan adanya kasus COVID-19 ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Karena perlu kita pahami bersama bahwa ketahanan negara itu juga diawali dari ketahanan keluarga yang ada di dalamnya. Oke. Ya. Siap. Bagus nikah itu. Iya. Siap, Pak. Makasih, Pak, atas waktunya. Iya. Maksudnya kalau ada hal-hal yang bisa diedit ya. Oke, Yusradi kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Nur Fadilah Wahid dengan laporan Anda dari Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat, Kota Parepare. Dan baik, saya ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai kembali berkumpul bersama keluarga merupakan hikmah di balik penyebaran virus COVID-19. Berikut laporan dari rekan kami Nur Fadilah Wahid. Ya, terima kasih Yusradi, masih di KUA Kecamatan Bacukiki Barat dan bersama dengan Kepala KUA Bacukiki Barat. Nah, terkait masih dengan COVID-19 ini, Pak, apa nih pelajaran yang bisa diambil dari semuanya ini? Iya, saya kira saya selaku penanggung jawab agama dan keagamaan di Bacukiki Barat, terutama terkait masalah nikah dan keluarga, sebenarnya ada beberapa hal yang kita jadikan hikmah dari kasus penyakit corona ini. Salah satu diantaranya adalah kita kembali ke keluarga. Ya, karena selama ini tidak banyak di antara kita yang selama ini mengabaikan keluarganya, jarang bertemu. Bahkan ada di antara kita, beberapa di antara kita dalam 1 bulan itu belum tentu bisa berketemu dengan keluarganya. Dengan kasus COVID-19 ini, seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus kembali ke keluarga untuk bersenggama, bercerita, berbagi rasa dengan keluarga. Karena kita harus pahami bersama bahwa keluarga itu merupakan tanggung jawab dunia akhirat. Dan di negara kita ini, kasus perceraian itu menjadi masalah tersendiri. Ya. Dan salah satu penyebab dari kasus perceraian itu adalah tidak terputusnya komunikasi di antara keluarga, baik itu antara suami istri maupun dengan anak-anaknya karena saking banyaknya bekerja di luar. Ya. Dan perlu kita pahami bersama bahwa di Parepare juga ini kasus cerai itu kurang lebih untuk tahun 2019 yang lalu kurang lebih 500 kasus. Nah, untuk tahun 2020 ini pertanggal 1 Januari sampai 5 Februari kasus, saya dapat data bahwa kasus cerai di Parepare itu sudah mencapai 116 kasus cerai. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa
eh, masyarakat keluarga itu penting karena ketahanan negara, itu ketahanan keluarga, ketahanan negara itu juga harus dimulai dari ketahanan keluarga yang ada di dalamnya. Kalau keluarga yang ada di dalam satu negara itu juga rapuh, ketahanan negara juga itu akan rapuh. Jadi memanfaatkan momen ini untuk bersama keluarga, Pak ya? Iya, memanfaatkan momen ini untuk banyak bersama keluarga. Oke, Pak. Iya. Ya, makasih, Pak. Kalau misalnya yang patah-patah itu. Oke, Yus ready kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Nurfadil Wahid dengan laporan Anda dari Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat, Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Perbarui terus informasi Anda dengan menyaksikan setiap program yang kami suguhkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Thank you.